Wait. Much better. Halo semuanya, aku Dwika. Dan pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan salah satu kisah yang menarik, yaitu perang yang terjadi pada zaman Yunani kuno. Perang apa itu? Berikut videonya. Nah, sebelum kita membahas tentang perang yang aku maksud, mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan Yunani kuno. Mungkin kalian pernah mendengar kisah atau something tentang Yunani kuno ini, baik itu dari video game, film, buku, internet, ataupun sumber lainnya. Contoh yang terkenal dari Yunani kuno ini, yang pertama, itu ada mitologi Yunani, seperti dewa-dewa Olympus. Aku yakin banyak dari kalian mengetahuinya. Atau yang kedua, ada perang. Dan salah satu perang yang terkenal pada zaman Yunani kuno, itu ada perang Troya. Ya, perang yang melibatkan sebuah kuda kayu raksasa yang diberikan sebagai hadiah, namun dengan kejutan di dalamnya. Namun di sini aku tidak akan membahas perang Troya ini. Aku akan membahas perang yang lain dan juga terjadi pada zaman Yunani kuno. Dan itu adalah perang Peloponnesos. Mungkin beberapa atau bahkan banyak di antara kalian ketika mendengar perang Peloponnesos ini akan kebingungan. Itu perang apa sih? Kapan terjadinya? Siapa yang menang? Sebenarnya kalian bisa mencari penjelasan tentang perang Peloponnesos ini di internet. Ada banyak sumber yang bisa kalian cari dan kalian baca. Namun jika kalian malas dalam mencari atau membacanya, don't worry, I got you. Perang Peloponnesos atau disebut juga dengan perang merupakan perang yang terjadi antara kota atau bangsa Athena melawan Sparta. Kedua kota atau bangsa ini terletak di Yunani kuno dan mereka berdua juga pernah bersekutu. Jadi dapat dikatakan perang ini merupakan perang saudara. Mungkin kalian bertanya-tanya, bagaimana bisa dua kota atau bangsa yang awalnya ini berkawan tiba-tiba menjadi lawan? Nah, perang ini terjadi pada tahun 431 sampai dengan 404 sebelum Masehi. 27 tahun. Ya, waktu yang sangat lama untuk sebuah perang. Meskipun tidak selama perang Reconquista yang berlangsung selama 781 tahun. Wow, perang ini berawal dari dua bangsa, Athena dan Sparta, yang saling bersekutu, bekerja sama dalam mengalahkan dan memukul mundur Persia pada saat itu, yang sekarang disebut dengan Iran. Nah, setelah kekalahan Persia ini, Athena pun melihat peluang dan berhasil memanfaatkan kesempatan dengan baik. Athena berhasil untuk menguasai beberapa wilayah dari Persia. Dan dari sinilah ekonomi Persia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain itu, kekuasaan dan kekuatan dari Athena pun juga bertambah kuat, terutama kekuatan armada lautnya yang terus berkembang setiap harinya. Hal inilah yang memicu ketakutan bangsa Sparta akan kekuatan dan kekuasaan Athena yang terus berkembang, yang lama-kelamaan ini dapat mengambil alih dan mendominasi seluruh Yunani kuno. Hal inilah yang memicu perang Peloponnesos. Perang antara Liga Peloponnesos yang dipimpin bangsa Sparta melawan Liga Delia yang dipimpin bangsa Athena. Perang yang berlangsung selama 27 tahun ini awalnya dikuasai oleh Athena dengan mudah karena kekuatan ekonomi dan armada lautnya yang sulit dikalahkan serta bantuan para sekutu-sekutunya. Namun, musibah melanda Athena. Athena tiba-tiba terkena wabah yang tidak diketahui yang mengakibatkan melemahnya kekuatan dan pertahanan dari Athena. Dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Sparta. Sparta yang diketahui hanya kuat di daratan pun awalnya sulit dalam mengalahkan armada Lord Athena ini. Namun pada akhirnya Sparta berhasil membawa kehancuran pada armada laut Athena di Aegospotami. Dan semua ini berkat bantuan dari Persia. Ya, Persia.
yang awalnya berperang dan dikalahkan bersama-sama oleh Athena dan Sparta, kali ini memutuskan untuk membantu Sparta dalam menghancurkan Athena. Ini mirip seperti pepatah, "The enemy of my enemy is my friend." Perang selama 27 tahun ini pun berakhir dengan menyerahnya Athena dan kemenangan diraih oleh Sparta. Perang ini membawa dampak yang sangat buruk. Masyarakat Athena diperbudak, terjadinya kemiskinan, penderitaan, hingga kehancuran. Kemuliaan peradaban Athena pun seperti tenggelam, hilang di telan bumi, dan Athena tidak pernah lagi mendapatkan kemakmuran seperti sebelumnya. Dari kisah ini, ada dua pesan yang dapat kita ambil. Pertama, jika dua kelompok atau bangsa ini saling bersekutu, saling bekerja sama, maka tujuan apapun itu dapat mereka raih. Contohnya seperti Athena dan Sparta yang saling bekerja sama dalam mengalahkan dan memukul mundur Persia pada saat itu. Namun sebaliknya, yaitu pesan yang kedua, jika kedua kelompok atau bangsa ini saling berseteru, berkonflik, hingga berperang, maka tidak akan ada kesejahteraan. Hanya akan ada kehancuran dan penderitaan yang melanda. Seperti kehancuran Yunani kuno, khususnya peradaban Athena yang seperti tenggelam. Dan Athena tidak pernah lagi mendapatkan kemakmuran seperti sebelumnya. Sekian yang dapat aku sampaikan secara singkat mengenai perang Peloponnesos ini. Semoga kisah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Aku Dwika dan sampai jumpa.